Tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 adegan pada kartun SpongeBob yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon. 5. Lagu opening SpongeBob. Pastinya kalian tahu dan sudah hafal kan guys dengan lagu openingnya SpongeBob ini. Admin yakin deh kalau kalian fansnya SpongeBob pastinya sudah sangat familiar dengan lagu opening yang dimana menampilkan sesosok lukisan bajak laut yang menyanyikan lagu ini, diiringi dengan beberapa adegan yang dibintangi oleh SpongeBob sebagai karakter utamanya. Nah, ternyata lagu opening ini bukanlah lagu opening SpongeBob versi originalnya, melainkan lagu opening yang sengaja di-remake oleh Nickelodeon agar bertujuan untuk membuat penonton mengikuti menyanyikan lagu ini karena liriknya yang sangat mudah dihafal. Untuk lagu opening original SpongeBob sebenarnya hanya ditampilkan sekali dalam episode Help Wanted versi produksi di tahun 1997, dan seperti inilah openingnya. SpongeBob SquarePants. Terlihat jelas dari kedua opening tersebut sangatlah berbeda banget ya guys. Kalau versi original ini, openingnya dikemas secara simple yang hanya menampilkan beberapa slide gambar SpongeBob beserta nama kredit dari kru yang memproduksi episode ini. Sedangkan untuk versi remake, hal yang membedakannya adalah penggunaan musik di versi ini dan seluruh klipnya juga sudah menggunakan full animasi SpongeBob. Sudah jelas ya, yang paling bagus itu adalah versi remake-nya kan guys. Tapi percuma aja sih, sebagus apapun openingnya, kalau penayangan kartun SpongeBob di TV lokal itu kadang-kadang sering di-skip ataupun di-cut demi menghemat durasi. Nah, ini yang admin jengkelin. Padahal durasi keseluruhan opening SpongeBob versi remake itu hanyalah 1 menit. 4. Boneka salju penyiksaan. Siapa di sini yang sudah pernah menonton episode Snowball Effect? Episode itu loh yang menceritakan tentang musim salju yang terjadi di Bikini Bottom. Nah, kan terdapat suatu adegan di mana SpongeBob dan Patrick perang bola salju bersama Squidward. Ternyata dalam adegan tersebut ada suatu adegan yang dihapus oleh pihak Nickelodeon karena storyboard animasi yang dibuat oleh animator episode ini dinilai terlalu menampilkan hal berlebihan yang tidak cocok dilihat oleh anak-anak. Karena dalam storyboard tersebut menggambarkan sebuah ruangan penyiksaan yang dimana korban dari penyiksaan tersebut adalah sebuah boneka salju. Nah, terlihat di situ ada alat pengikat tubuh yang digunakan untuk menyiksa dan alat penjagal kepala yang digunakan untuk memenggal kepala boneka salju. Storyboard mengerikan ini ternyata sudah dibuat ya guys oleh pihak animator, yang dimana pada storyboard tersebut menampilkan Squidward yang ingin menakut-nakuti SpongeBob dan Patrick agar menyerah berperang bola salju dengannya. Namun karena banyaknya respon negatif dari kru yang memproduksi episode ini, akhirnya storyboard ini dihapus dari adegannya yang ada dalam episode Snowball Effect. Menurut kalian gimana nih guys? Pantas tidak ya kartun SpongeBob yang audiensnya itu kebanyakan anak-anak disajikan tampilan seperti ini? Tapi untungnya aja storyboard ini sudah dihapus ya dari adegan aslinya. Wah, bahaya banget tuh kalau sampai dimasukin. Bisa-bisa episode ini banyak menuai kecaman dan dipotong adegannya. 3. Mata Tuan Crab yang memerah. Kalau yang ini sih belum dapat dipastikan secara jelas ya guys, apakah adegan ini termasuk adegan yang dihapus atau hasil editannya fans. Adegan di mana Tuan Crab yang menampilkan mata merahnya ini muncul dalam episode Can You Spare a Dime? Karena episode ini berceritakan tentang uang picisan pertamanya Tuan Crab yang hilang, lalu SpongeBob akhirnya berhasil menemukan uang picisan tersebut setelah mengangkat tubuh Tuan Crab dan menggoyangkan badannya. Nah, ternyata dalam adegan ini ada suatu kesalahan animasi yang sengaja dihapus karena sedikit menampilkan unsur creepy. Dalam adegan error ini, terlihat kesalahannya berupa mata Tuan Crab yang berubah menjadi merah setelah tubuhnya diangkat oleh SpongeBob. Lalu ketika uang picisan itu telah terjatuh dari tubuh Tuan Crab, seketika mata Tuan Crab berubah kembali menjadi normal. Terus kalau dilihat-lihat kok mata Tuan Crab yang berwarna merah ini sekilas mirip ya dengan matanya Squidward yang ada dalam episode Red Mist. Kayaknya sih ada pesan tersembunyi di balik adegan error Tuan Crab ini. Kalau menurut kalian kira-kira pesan tersembunyinya apa ya guys? 2. SpongeBob menjilat tubuh Squidward.
Masih di dalam episode Can You Spare a Dime, kalau kalian masih ingat ketika Squidward dituduh menghilangkan uang picisan pertamanya Tuan Crab, kan si Squid itu kesal dan sempat bertengkar dengan Tuan Crab, lalu ia memutuskan untuk berhenti bekerja di Krusty Krab dan pergi keluar begitu saja. Nah, ketika adegan Squidward yang pergi meninggalkan Krusty Krab ini, kan SpongeBob sempat menghadang langkahnya untuk meyakinkan kepada Squidward bahwa tanpa Krusty Krab ia tidak bisa menjadi apa-apa. Ternyata ketika percakapan ini berlangsung, ada suatu adegan yang dihapus loh guys. Adegan di mana SpongeBob yang memeluk Squidward lalu seketika jantung mereka menyatu merupakan revisi dari adegan aslinya yang telah dihapus, yang memperlihatkan sebenarnya ketika percakapan itu berlangsung, SpongeBob menjilat tubuh Squidward, lalu Squidward pun panik dengan tingkah yang SpongeBob lakukan tersebut. Tidak diketahui secara pasti kenapa adegan ini dihapus, namun menurut admin sih sama seperti adegan yang sudah admin sebutkan sebelumnya. Mungkin alasannya karena tidak cocok kali ya menampilkan adegan tersebut di hadapan audiens kartun ini yang kebanyakan masih anak-anak. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Dan belum dapat dipastikan juga ya apakah adegan ini real atau hasil editannya fans. 1. Ledakan di Krusty Krab. Masih dengan karakter yang sama yaitu Squidward, namun kali ini adegan yang dihapusnya terjadi dalam episode Just One Bite. Kan episode ini menceritakan tentang Squidward yang pura-pura tidak suka dengan Krabby Patty. Namun ternyata di dalam lubuk hati Squidward yang sangat dalam, diam-diam yang menyukai Krabby Patty. Karena alasan gengsi kepada SpongeBob lah yang membuat ia berpura-pura tidak menyukai Krabby Patty. Lalu di ending episode ini kan memperlihatkan adegan di mana Squidward yang berusaha menyelinap masuk ke Krusty Krab yang sudah tutup dan mencoba untuk memasuki ruangan penyimpanan Patty. Nah, dalam adegan inilah ada suatu adegan yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon untuk penayangannya di Amerika Serikat. Alasannya ya karena emang dilarang keras oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu. Sebab adegan yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon ini menampilkan suatu adegan di mana Squidward yang diam-diam ingin menyelinap masuk ke dalam Krusty Krab. Lalu ketika ia membuka pintu masuk Krusty Krab, tiba-tiba jatuh sebuah ember yang berisikan cairan peledak. Lalu Squidward pun langsung panik dan membuka pintu dapur Krusty Krab. Nah, seperti yang kalian tahu kan di peristiwa mengerikan tersebut terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok teroris Al-Qaeda dengan menabrakkan pesawat yang telah mereka bajak menuju gedung World Trade Center yang ada di Manhattan, New York. Kejadian tersebut pun diwarnai dengan banyak ledakan akibat dari kelompok teroris Al-Qaeda kepada gedung WTC. Nah, karena alasan ledakan inilah yang membuat pemerintah Amerika Serikat melarang keras seluruh industri pertelevisian, perfilman, bahkan kartun untuk tidak menampilkan suatu adegan ledakan. Menurut Nickelodeon, alasan kenapa mereka sengaja menghapus adegan ini juga dikarenakan mereka ingin menghormati para korban yang gugur dalam peristiwa 11 September. Wah, gila juga ya guys, peristiwa dalam dunia nyata saja sampai berdampak pada penghapusan adegan dalam sebuah kartun. Kalau menurut kalian gimana nih guys, adegan yang dihapus dalam episode ini layak untuk dihapus atau tidak ya? Karena sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa tuh episode SpongeBob yang sering menampilkan adegan ledakan. Namun karena episode ini yang dirilis pada tahun 2001 saja yang adegannya yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon atas larangan dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang 5 adegan pada kartun SpongeBob yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys adegan yang dihapus lainnya dalam kartun SpongeBob. Mungkin kalau semisal konten ini ramai, nanti akan admin buatkan part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.